teman-teman. Sepertinya kalian sedang membicarakan hal yang serius ya? Hai Calvin, iya nih kami bingung memikirkan keluhan orang-orang yang tinggal di sekitar lahan peternakan sapi. Kalau boleh tahu, masalahnya apa? Nah, jadi begini, penduduk yang tinggal dekat lahan peternakan sapi merasa terganggu dengan limbah ternak yang setiap harinya semakin banyak. Karena limbah ternak menghasilkan gas metana, sehingga menimbulkan bau tidak sedap atau polusi udara. Karena itu, sekarang kami memikirkan bagaimana caranya agar kotoran sapi tersebut tidak mencemari lingkungan. Jadi itu masalahnya. Kalau begitu, mari kita mencari solusinya bersama-sama. Teman-teman, saya punya ide. Bagaimana jika kotoran sapi kita olah saja menjadi bahan pakan ternak? Bisa juga sih, tapi ada cara lain, yaitu dengan mengolah limbah ternak menjadi bahan pupuk organik. Kalau saya amati, ide yang kalian sampaikan rupanya sudah sering dilakukan oleh masyarakat dan para peternak sapi. Bahkan, dari hari ke hari, limbah ternak yang dihasilkan semakin menumpuk, sehingga mereka kewalahan untuk mengolahnya. Lalu, apa ada ide yang tepat? Ya, ini ide yang sangat tepat, karena memanfaatkan limbah ternak sebagai biogas. Apa tidak rumit membuat biogas? Sebab kita harus membuat sebuah reaktor yang paten. Tenang saja, kita bisa merekayasa reaktor tersebut dengan alat yang sederhana, seperti diganti dengan galon bekas. Kalau begitu, ayo kita coba. Hai sobat-sobat yang belajar, kami dari SD Katolik 4 dan Bosco Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Salam Ki Hajar. Kita harus belajar. Perkenalkan, nama saya Misal Orang Kalani. Nama saya Calvin Thanos. Saya Darwo. Tujuan proyek ini adalah yang pertama, untuk menyediakan teknologi biogas sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Kedua, untuk mengolah limbah ternak sebagai bahan bakar terbarukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan metode pengolahan limbah ternak yang tepat guna sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, teman-teman, ide memanfaatkan limbah ternak sebagai biogas bersumber dari TV edukasi yang sudah saya nonton sebelumnya. Kakak lagi ngapain sih, Kak? Ini loh, kakak lagi ngasih pupuk biar tanaman kita jadi makin subur. Wah, pupuk bermanfaat banget ya, Kak? Iya, pastinya. Kan kalau pupuk yang dari kotoran hewan itu, kalau diolah bisa jadi energi alternatif loh. Masa sih, Kak? Kok bisa? Nanti jadi bahan bakar gitu? Iya, bisa banget Rio. Karena nanti kalau diolah lagi, dia bisa menjadi energi biomasa dalam bentuk biogas. Iya, saya juga sudah pernah menonton teknologi biogas. Jadi, biogas adalah sumber energi alternatif berupa gas yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik atau limbah organik seperti kotoran manusia atau hewan. Lalu alat dan bahan yang digunakan untuk merancang teknologi biogas yaitu sediakan alat khusus berupa gunting, solder, obeng, dan handskun plastik. Dan bahan-bahan yang kita perlukan yaitu 1 galon dengan panjang 50 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 70 cm, 2 mata keran kecil, 4 cincin pengunci, 3 meter selang waterpass, 1 pipa besi ukuran 10 cm, 1 lem Alteco, 1 lem dumpul eksposi, 1 ban dalam motor, 1 pentil ban bekas, 1 kaleng cat putih, 1 ember kotoran sapi, dan 3 liter air. Teman-teman, jadi cara untuk merancang teknologi biogas yaitu dengan langkah-langkah berikut. Guntinglah selang plastik menjadi 3 bagian, 150 cm, 75 cm, dan 75 cm.
Siapkanlah galon yang sudah dicat merah dan lubangilah penutup galon dengan solder. Kemudian, masukkanlah pentil ban bekas pada penutup galon yang sudah dilubangi. Lalu hubungkan selang 150 cm ke pentil ban bekas yang sudah dimasukkan ke penutup galon yang dilubangi. Pasanglah mata keran pada ujung selang yang sudah dihubungkan dengan pentil pada penutup galon. Ikat ujung mata keran dengan cincin pengikat agar tidak terjadi kebocoran gas. Hubungkan selang plastik 75 cm yang sudah dipotong pada selang yang sudah dihubungkan ke galon dengan selang 150 cm tersebut. Ikat kembali bagian sambungan dengan mata keran dan cincin pengikat agar tidak terjadi kebocoran. Kurang lebih 3 cm dari jarak mata keran kita lubangi selang plastiknya. Kemudian, sambungkan selang 75 cm pada selang yang sudah kita lubangi tadi dengan lem Alteco dan diolesi lagi dengan lem eksposi agar tidak terjadi kebocoran. Hubungkanlah ujung selang plastik tadi dengan pentil ban dan bahan bekas yang masih bagus atau balon sebagai penampung gas yang dihasilkan dari fermentasi. Kemudian hubungkan selang 75 cm satunya dengan kepala keran yang sudah disediakan. Fungsinya untuk mengeluarkan gas dan sambungkan dengan pipa besi ukuran 10 cm. Mengisi galon dengan limbah ternak yang sudah dicampur air dengan berbandingan 1:1. Menunggu waktu fermentasi limbah ternak selama 1 minggu agar menghasilkan gas metana. Setelah biogas selesai dirancang, sekarang kita tunggu 1 minggu untuk proses fermentasi limbah ternak secara anaerob oleh bakteri sehingga dapat menghasilkan gas. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji coba limbah ternak yang sudah terfermentasi selama 1 minggu. Tetapi kita memerlukan bantuan orang dewasa supaya tidak terjadi apa-apa. Biogas juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Kita berhasil membuat bahan bakar alternatif biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut biogas. Volume wadah untuk menampung campuran kotoran sapi dan air adalah 50 cm kali 10 cm kali 70 cm sama dengan 35.000 cm3 atau sama dengan 35 liter. Teman-teman, jadi kelebihan serta manfaat dari teknologi biogas yaitu menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sebagai metode baru proses pengolahan limbah ternak tepat guna. Nah, jadi biogas adalah solusi tepat guna yang sangat efektif dan efisien untuk mengurangi polusi udara dari limbah ternak. Dengan teknologi biogas, limbah ternak dapat menyediakan sumber energi yang menggantikan gas LPG dan bermanfaat secara ekonomi. Baiklah teman-teman, itulah karya kami. Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Saya dan tim saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu program ini. Alat yang murah, hasilnya tidak murahan. Salam Ki Hajar. Kita